dada urutannya adalah inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Ya. Untuk dada di sini yang pertama, pemeriksaan dada itu kita harus tahu dulu anatomi di dalam dada itu ada apa, anatomi. Dan ada fisiologisnya. Tanda gejala suatu masalah, suatu kondisi, suatu kelainan itu biasanya akan dimunculkan tidak satu tanda. Misalnya kita sesek. Sesek itu tidak hanya terlihat dari nafasnya yang cepat aja. Biasanya ada tanda yang lain yang mendukung. Nafasnya cepat, kemudian pergerakan dadanya dengan usaha, ya. Jadi biasanya nggak satu tanda. Gitu. Jadi kita harus tahu tanda-tanda itu akan muncul di mana. Karena ini tingkat 1, maka akan belajar yang normalnya dulu. Berarti harus tahu anatomi fisiologisnya. Nanti tingkat 2, kalau udah tahu yang abnormal, apa yang harus dipelajari? Patofisiologisnya. Ini yang normal gini, ketika ada kelainan maka perjalanannya akan seperti apa kelainannya gitu. Ya. Nah, sekarang harus tahu yang normal biar nanti mengenal yang tidak normalnya, ya. Kondisi normal dari dada itu mencerminkan satu, ada di dada mencerminkan lokal apa? Pernafasan jantung. Tetapi juga bisa mencerminkan secara sistemik. Sistemik itu apa? Yaitu gangguannya seluruh tubuh. Ya, kalau kita misalnya bengkaknya hanya di sini, itu lokal. Tapi kalau bengkaknya sudah infeksi kemana-mana, maka menyebar ke seluruh tubuh, itu sistemik gitu. Ya, ada yang tanda di lokal, ada yang sistemik gitu. Nah, kita mulai dari inspeksi dada. Di dada yang pertama kita lihat apa? Warna kulit ya. Di sini nggak ada ya. Kalau ada tambahan langsung dicatat. Ya. Langsung dicatat biar nanti reviewnya gampang, ya. Yang pertama warna dadanya. Dada itu normalnya kemerahan. Tidak pucat, tidak lembab, ya. Kalau ada pucat, apalagi keringat dingin, lembab, itu biasanya menandakan di sini ada peredaran darah yang terganggu, ya. Setelah itu kita lihat, setelah warna dan kelembaban, kita lihat apakah ada luka terbuka, ya, atau luka tertutup berupa memar. Lihat ada memar nggak di dada? Kenapa harus diperiksa? Karena pemeriksaan dada itu bisa aja bukan penyakit, tetapi berupa trauma, benturan, luka tusuk, luka dalam, ya. Jadi kita lihat apakah ada luka atau lesi atau memar, tambahin yang nggak ada ya. Gitu. Kemudian lihat apakah ada, karena di dada ini ada fungsi paru, di mana paru-paru itu berkembang. Maka kita lihat apakah ada penggunaan otot napas tambahan. Normalnya pada pernapasan itu rileks, tidak ada upaya, ya, rileks aja kalau bernapas ya. Tapi pada kondisi tertentu otot-ototnya digunakan, otot bantu pernapasannya. Otot bantu pernapasan itu mulai dari mana? Otot abdomen, ya. Nih coba dicatat, otot bantu nafas itu apa aja? Pertama otot abdomen. Berikutnya akan ada otot interkostal, jadi ada retraksi dada. Berikutnya ada otot trapesius. Berikutnya ada otot sternocleidomastoideus, ya. Namanya juga otot sternocleidomastoideus.
biasanya kalau lagi nyanyi itu biasanya kelihatan ototnya tegang, ya. Nah itu otot sternocleidomastoideus. Kalau lagi nyanyi ya nggak masalah karena dia sedang berupaya. Tapi kalau lagi santai aktivitas kita duduk aja dia tegang, berarti dia sesek banget, ya. Atau penggunaan otot nafasnya itu biasanya akan bertahap. Yang digunakan adalah otot abdomen aja ketika dia sesak. Kalau belum teratasi dia akan pakai otot interkostal. Retraksi dada itu biasanya nafas sampai ininya cekung saking dia berupaya banget berkontraksi, ya. Kemudian atau dia nafasnya sampai kayak wayang, gitu ya, dengan trapesius. Atau dan kalau belum teratasi lanjut ke sternocleidomastoideus. Kalau belum teratasi dia sampai ke cuping hidung. Jadi pada orang dewasa ketika ada pernapasan cuping hidung berarti itu semua ototnya udah digunakan, ya. Artinya dia sesak, ya, karena dia berupaya untuk mendapatkan oksigen, gitu ya. Nah, jadi ini simpel kan bacaannya. Perhatikan apakah ada otot napas tambahan. Maka yang kalian cek apa? Lihat otot perut, lihat ada retraksi dada atau enggak, lihat ada penggunaan trapesius, lihat ada otot sternocleidomastoideus, lihat ada pernapasan cuping hidung enggak, ya. Kembang pepis cuping hidungnya berarti dia sedang sesak, ya. Jelas? Jelas. Apa namanya? Berikutnya perhatikan bentuk dada. Bentuk dada yang normal adalah diameter lateralnya, perbandingan lateral dengan anterior posterior, anterior itu 2:1. Gimana ngukurnya? Penggarisnya harus 3, gitu ya ngukurnya. Ada yang mau penggaris nggak? Nanti kalian coba searching sambil nunggu biar terbayang, ya. Bentuk dada gimana? Udah ketemu? Ada apa aja? Normal kayak gimana? Nggak ada penjelasannya. Bentuknya oval atau elips Coba dengan lebar. satu orang ngacung dulu. Nanti bisa ditambahkan dari yang lain. Siapa namanya? Bisa dipahami? Jadi cara mengukurnya gimana? Nah, cara mengukurnya kita ambil penggaris ya. Ini sama ini nih. Bagian sini lah ya. Kalau perempuan agak susah ya. Nah, dapat darah. Nah, setelah ini baru kemudian bisa ada yang bantu nggak sih? Bisa ada yang bantu? Coba. Ini lurus ya. Pegang dua ini. Nah, setelah lurus, ini lurus. Nah, kita ukur. Ini berapa? Berapa ini? 15 ya. Ini dari pinggir ke sini. Coba ini. Lurus. Nah, kita ukur. Ini 29. 28 ya, cenderung 1:2 ya. Ketika ada ininya lebih lebar mendekati ini, itu contohnya tong, bentuk dada tong. Itu biasanya terjadi pada PPOK atau kalau bayi mah normal kayak gitu ya. Tapi nanti seiring dengan berjalannya waktu dia akan menyesuaikan karena posisi lateral 1 dan ini 2 bagian anteriornya itu memungkinkan untuk pengembangan paru dan pergerakan jantung, gitu ya. Jadi bentuk dada tuh cara ngukurnya seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Jadi memang kalau bentuk dada harus dipakai alat bantu. Ya. Jadi itu ya inspeksi pertama warna kulit. Kemudian ada luka atau enggak, kemudian kesimetrisan, lihat
pergerakan dadanya. Kalau wayak itu ya gerak-gerak dua-duanya itu simetris. Kenapa? Karena ada beberapa kondisi di mana paru-paru sebelahnya tidak mengembang. Akhirnya yang mengembang hanya salah satu, yang lainnya ketinggalan. Gitu ya. Jadi kesimetrisan bisa juga dilihat. Kemudian penggunaan otot nafas tambahan, diperhatikan ya, retraksi ininya bisa sampai cekung. Kalau nafas ya sampai cekung, terus ininya gerak-gerak, naik turun, kemudian penggunaan otot ya, dan bentuk dada bisa dipahami. Berikutnya adalah palpasi. Palpasi itu ada palpasi semua permukaan ya. Pertama ada palpasi semua permukaan, ada palpasi kesimetrisan. Jadi kesimetrisan itu bisa dilihat untuk memastikannya di palpasi. Caranya tangan kita, ibu jari dan ibu jari bertemu ya. Ini kemudian ini ya, sini simpan di sini. Ya. Kita. Kemudian ibunya suruh coba Bu tarik nafas panjang. Nah, ketika nafas panjang keduanya bergerak. Bukan gini ya. Ini mengikuti pergerakan dada. Ini ya, ininya harus dua-duanya bergerak. Kalau dua-duanya bergerak berarti simetris. Ada juga yang satu bergeraknya teh yang ininya diem aja. Ada yang tertinggal. Gitu ya. Berikutnya adalah palpasi taktil premitus. Taktil premitus atau vokal premitus ya. Taktil premitus itu adalah untuk meraba getaran. Ya. Biasanya pasien akan digunakan mengatakan kata-kata simpel yang akan menghasilkan getaran di rongga dada. 77. Ya, pakai apa? 77. Nah, kita simpan di sini rongga dada. Ya, kita lihat ya, rongga dada itu saluran nafas itu dari trakea, bronkus, dia bercabang ke paru-paru, ya kelihatan. Gitu. Getaran akan meningkat di saluran nafas dan menurun di perifer. Itu normalnya. Jadi begitu kita 77, maka kita getaran di sini akan lebih kuat dibanding di sini. 77 sampai sini menurun. Bisa juga di sini. Ya, di sini 77 ya. Normalnya makin ke perifer makin menurun. Ya. Kenapa sih harus diperiksa? Karena ada beberapa kondisi di mana getarannya itu bisa dihantarkan sampai ke sini. Kenapa? Misalnya pada kasus di mana bahwa paru-parunya terendam oleh udara, bukan terendam oleh air ya, penuh oleh udara full ya, itu juga bahaya kalau full karena cairan ini paru-paru itu dilapisi oleh selaput ya, selaput pleura. Di antara pleura itu ada cairan, tapi cairannya dalam jumlah yang terbatas. Pada beberapa kondisi dia bisa malah banyak udara atau malah banyak cairan karena infeksi ya. Nah, pada kondisi itu biasanya bisa mengantarkan sampai ke sini gitu ya. Jadi penyebaran getaran itu juga menandakan adanya indikasi masalah gitu ya. Setelah itu adalah palpasi tulang, terutama kalau dia ada luka, ada memar. Itu enggak ada ya di situ. Kita palpasi pelan ya, karena kalaupun ditekan, kalau ada patah tulang iga, gitu ya, ada krepitasi. Ada apa krepitasi itu? Ada pergerakan tulang. Harusnya kan tulang
melihat ekspansi paru kesimetrisan, melihat taktil primitus, dan melihat adanya patahan tulang atau krepitas. Perkusi. Ya, perkusi kita lihat bahwa di sini tuh ada paru-paru. Ya, jantungnya nggak ada ya. Tapi di sini ada jantung dari kanan ke arah kiri. Kalau kita misalnya tanah kita ya, ini tanahnya padat, maka begitu kita ketuk, kita langkah, suaranya gimana ini? Kedap ya. Tapi kalau kita misalnya di sini tuh berongga, ada udara, begitu kita ketuk, gimana suaranya? Bergema ya. Gitu ya. Suka ada? Ya. Sama. Jadi kita mengetuk itu mau melihat di organnya apa gitu ya. Apakah udara atau jantung itu dalamnya otot dan air, maka akan cenderung redup. Paru-paru isinya udara, jadi akan cenderung bergema. Namanya resonan. Kalau suara paru, perkusi paru akan terdengar resonan. Tapi kalau jantung redup, ya namanya dulness, gitu ya. Kalau yang berongga khusus, berongga ya ada rongga, ada saluran, tapi juga ada makanan di dalamnya mungkin ya. Itu namanya timpani. Nanti seharusnya sih mahasiswa saling mencoba perkusi ya. Mungkin nanti dibedakan perempuan sama laki-laki agar bisa mendengar apa sih resonan tuh yang gimana sih. Kalau deskripsinya sih bergema, tapi bergemanya gimana ya? Gitu ya. Dulness itu redup, dep-depnya gimana sih? Harus tahu ya. Timpani itu nyaringnya ya gimana gitu ya, harus dicoba ya. Nah itu kita harus mengetahui area di dalamnya ya. Yang diperkusi itu IPS berapa? Di interkosasi. Kalau ini ada tulang, beda-beda. ini namanya interkosta. Ini tulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12. Ini interkosta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Nah kita ketuk di antaranya pakai jari, diketuk ya. Kenapa? Jangan digini-gini ya, untuk kenyamanan. Jadi yang diketuk jari kita ya. Nah yang diketuk ini yang bergerak ini ya, pergelangan tangan ya. Jadi diketuk ini sebelah mana? Tuh, kanan. Apa suaranya? Akan apa coba tadi? Ini di sini ada apa? Resonan. Berarti suaranya apa? Resonan. Ya. Nah, kalau mau ngetuk harus pindah kiri kanan kiri ya. Karena untuk membandingkan. Ini apa nih? Dulness. Masih paru-paru ya. Karena jantung itu ada di bawah. Ya. Jadi ini resonan. Ini dalam. Ini resonan. Ini. Jadi gini ya. Kaki ini kiri ya. Kanan ya. Kanan kiri kiri kanan kanan kiri kanan. Interkosta 1, 2 ya, makanya kita 1, 2
Jadi masih Downes. ya jaringan padat ya gitu ya. Jadi pada perfusi hepar pada perfusi paru tergantung lokasinya. Yang normal itu yang sebelah kanan akan resonan dari 2, 4 resonan, tapi kalau ke 6 udah hepar. Yang sebelah kiri mungkin 2 masih resonan tapi 4 udah Downes, 6 Downes gitu. Ya, itu perkusi. Ya, udah apalagi sebetulnya di belakang juga sih ya. Di sini akan cenderung resonan ya. Ada satu lagi kelewat, palpasi jantung ya. Jadi palpasi nadi itu di sini ya. Tapi juga bisa dipalpasi di sini. Di apek, di ictus cordis ya. Ujung jantung, nih jantung. Lagi. Ini jantung. Ujungnya itu ada di mana normalnya? Normalnya ada di mid clavicula. Mana clavicula? Ini. Clavicula ini ada kiri, ada kanan, ada kiri. Mid clavicula berarti apa? Di pertengahan clavicula. Nah, apek itu atau ictus cordis itu adalah garis imajiner, pertemuan garis imajiner. Ini garis mid clavicula. Ini interkosta ke-5, 1, 2, 3, 4, 5, ini 5. Jadi di apek itu ada di sini, mid clavicula di ICS ke-5. Ini harus dipalpasi, ada nggak denyutnya? Ini ada. Kenapa harus diketahui? Ketika ada pembesaran jantung, ujungnya suka bergeser. Jadi kalau kok nggak ada, nanti palpasi kemana? Oh, ke area aksila. Itu biasanya ada pembesaran jantung. Gitu, ya. Nah, sebetulnya pulsasi itu jantung ada di 4 area, yaitu di daerah apa? Yang memompat di daerah 4 katup, ya. Katup antara atrium dengan ventricle namanya apa? Yang sebelah kiri apa? Kiri. Katup Pulmonal. antara atrium dan ventricle. Pulmonal. Pulmonalis yang mana? Kanan. Yang kiri Kus. bisa aorta. Ah, masih. Kemudian katup lagi antara ventricle dengan pembuluh darah. Apa namanya? Tricus vidalis yang kanan, yang mitral yang Kiri. Nah, ada 4 katup. Nah, yang aorta itu sebelah sini, yang pulmonal sebelah kanan. Yang ini aorta, sini tricus vidalis, yang ini mitral. Ya. Nanti akan di auskultasi di 4. Kalau yang palpasi hanya di sini. Kenapa? Karena denyutan yang paling besar. Jadi akan teraba. Ya. Gitu. Dan sekarang auskultasi. Ya. Karena yang dari auskultasi apa, paru dulu apa jantung dulu? Jantung dulu deh ya. Nah, itu tadi karena nyambungnya di ICS 2 kanan sternum. Artinya apa kalau tadi mid clavicula? Kalau kanan sternum berarti ini sternum sebelah kanannya ya, di sini. Ini ICS 2 kiri sternum di sini. Ya. Jadi ngasih alamatnya harus lengkap. Kalau ujian misalnya di sini. Di sini Bu, di sini. Di mana itu namanya apa? Di sini Bu. Di sini. Enggak lulus ya. Atau mid kanan sternum ICS 2 tapi nyimpennya di sini. Salah juga. Jadi nyimpen stetoskopnya dan nyebutin alamatnya harus betul sesuai. Ya. Kalau pulmonal di ICS 2 Ki. atau ICS 2 Bu. ICS 2 itu belum tepat karena ICS 2 semua juga
tukang parkir, terus gitu ya, lama. Jadi langsung ICS 2 kanan sternum, ICS 2 kiri sternum, gitu kan? Ya, jelas? Gitu. Terus ICS 4 kiri sternum, itu tricuspidalis. ICS 5 mid clavicula kiri. Ya, selalu mana yang kiri apa kanan gitu. Itu jantung. Berikutnya adalah suara nafas. Suara nafas di mana dilihatnya ini suara bronchial di sini. Namanya suara di bronkus. Apa namanya? Bronchial. Apa tadi? Di sini ekspirasinya lebih panjang daripada inspirasi. Ibunya tarik nafas dalam. Ekspirasinya akan lebih panjang dan suaranya harus bersih. Itu yang normal ya. Tidak ada sumbatan. Kita dengernya itu aliran udara. Ya. Pada saat inspirasi aliran udara. Pada ekspirasi aliran udara. Tidak ada suara sumbatan apa-apa, ngaklik, apa enggak ada. Ya, suara nafas. Berikutnya di cabang bronkus. Mana percabangannya di sini? Ini dia bercabang di kiri kanan. Berarti di ICS berapa? Di ICS. Nah, jadi di sini tuh memang ada suara nafas, ada suara jantung gitu ya. Di sini suaranya bronkovesikuler. Ya, percabangan. Bronkus ke kiri dan ke kanan. Di sini. Inspirasi sama dengan ekspirasi. Ya. Berikutnya vesikuler di semua permukaan paru. Jadi kita perhatikan. Nafas, nafas, nafas. Di sini suaranya vesikuler. Inspirasi lebih lama daripada ekspirasi. Dan suaranya bersih. Ya, tidak ada sumbatan. Ketika ada sumbatan, tergantung sumbatannya apa. Kalau sumbatannya sekret, berdahak, banyak di sini dahaknya, maka akan terdengar pada saat ekspirasi. Begitu itu bersih, tapi begitu dia ekspirasi ngaguludu, ya. Kalau batuk ya, apa? Berisik kasar seperti gesekan balon. Ya. Nanti kalian harus mendengarkan pasang-pasangan ya. Punya ya. Kemudian di sini juga berisik kalau pada saat ada sekret. Kalau di sekretnya udah di alveoli, bukan bronchial, namanya halus banget, namanya rels. Ya, rels. Jadi ininya ada cairan halus. Kalau di sini masih berisik keras, ya. Nah, kalau di sini ya ada berisik, ya ada ngik-ngik. Nah, itu berarti jalan nafasnya menyempit seperti peluit. Kalau ada udara malah melengking, ya. Ngik-ngik itu pada saat inspirasi. Ya, jadi kalau dia juga lagi ada asma, tapi juga dia banyak sekret, maka di sini pasti sesek banget karena dia tersumbat, inspirasi tersumbat, ekspirasi tersumbat, gitu, ya. Jadi ini kan normal semua atau ada yang batuk, nanti dengerin, ya. Kalau normal bersihnya seperti apa? Itu ya. Ada pertanyaan? Cukup. Bisa? Nah, kalau abdomen inspeksi dulu baru auskultasi. Iya. Ya. Nah, jadi sebelum kita auskultasi, kita lihat dulu apa sih yang dilihat di abdomen? Apa? Permukaannya Ada luka, utuh ya, tidak ada luka, tidak ada memar, tidak ada lesi, gitu ya. Terus datar, ya, gitu. Simetris. Kalau hamil ya tentu ini
yang normal, rata, utuh, dan simetris. Lihat umbilikusnya di tengah, kiri kanan sama yang menjadi patokan umbilikus ya. Setelah itu baru kita periksa bising usus ya. Periksa bising usus, kan usus di sini. Patokannya umbilikus, kemudian dibagi 4 kuadran. Ada kanan atas, kanan kiri atas, kiri bawah, kanan bawah. kiri kanan bawah ya. Nah kalau mau periksa karena 4 kuadran langsung ke sini. Oh, nggak kedengeran bising ususnya ya. Ke atasan ini nggak ada usus, ini nggak ada bising usus. Jadi patokannya jangan jauh-jauh dari umbilikus. Ini ya, ini ke sini. Mana yang paling besar itu yang didengarkan 1 menit. Nah, mahasiswa harus dengerin bising ususnya masing-masing karena bising usus itu tidak teratur. Kalau pulsasi ya, puls itu kan teratur, kita bisa palpasi ya. Tapi kalau bising usus kadang pendek, kadang panjang. Gimana sih ngitung satunya? Ya kita dengerin aja kapan dia berhenti. Nanti gitu ya. Jadi beda-beda bising usus nggak beraturan ya. Nanti kalian dengarkannya masing-masing bising ususnya ya. Nah, di mana yang paling kencang? Nah, itu dihitung 1 menit ya. Normalnya di semua kuadran adalah sama, yaitu berapa? 8 sampai 12. 4 sampai 12 ya. Itu auskultasi bising usus. Berikutnya adalah bising auskultasi arteri ginjal. Nah, kalau bising usus pakai diafragma, kalau arteri pakai yang ini. Jadi kita balik ke bel. Ya, ini kurang balik enggak kayaknya. Nah, kita lihat nih dalam banget arteri itu, ini usus, hepar ya. Tuh di sini ginjalnya dalam ya. Jadi kalau mau periksa itu benar-benar harus sensitif, telinganya udah terbiasa. Ya. Jadi periksanya di sini, di proses sicoideus, di bawahnya dan ditekan sampai 2 cm. Jadi tekan banget. Permisi ya Bu. Gitu ya, karena nekat banget. Terus kita dengarkan ya. Itu auskultasi abdomen. Jelas? Jelas. Ya. Setelah auskultasi apa? Palpas. Palpasi tadi kan rata tuh. Kita palpasi memastikan normalnya lembut perut itu, enggak tegak, enggak keras, enggak ya, lembut. Ini semua kuadran. Tapi kalau agak keras, mana tadi apa cembung, pastikan ini kembung atau apa. Oh ya. Kalau kembung nanti di perkusi memastikan lagi. Oh, ternyata kembung. Ya, hipertimpani. Nah, jadi harus tahu yang timpani gimana, yang hipertimpani gimana. Ya, timpani itu ya sama suaranya, cuman kalau hipertimpani kencang banget gitu. Ya. Itu. Jadi data kembung itu banyak datanya ya. Kita lihat juga inspeksinya cembung, kita palpasi agak keras, kita perkusi hipertimpani. Ya, sehingga mahasiswa kalau mendiagnosa kembung udah nggak bisa, harus ada DO-nya. Jadi makanya harus periksa untuk memastikan bukan dari pasien saja. Ya, gitu. Gimana cara periksa kembungan? Sekarang udah tahu ya. Udah ya, palpasi semua kuadran. Palpasi lembut. Kemudian ada palpasi dalam. Palpasi dalam itu memang
pasien. Ini sebagai bantalan. Tangan kanan di sini. Pasiennya tarik nafas. Pada saat dia hembuskan Bu, kita tekan. Normalnya tidak ada massa, lembut. Tapi kalau pembesaran, kita juga dari inspeksi udah kelihatan tuh membesar. Ya, terus kita pastikan palpasi ternyata ada massa. Ya, itu biasanya untuk palpasi hepar. Jelas ya? Ininya diem aja, ini diem aja, hanya untuk bantalan. Yang ini yang neken. Ya, neken sampai 4 cm kedalamannya. Ya, jangan bertolak belakang Bu. Tarik nafas kita tekan, nanti sakit karena ibunya sedang tarik nafas. Jadi dia tarik nafas Bu, pada saat hembuskan kita tekan, gitu, ya, ditekan. Itu ingat tangannya di sini yang ini ya, jelas? Jelas. Jadi kalau ibunya tiduran, ini di sini, ini tekan, itu ya. Kalau yang pankreas, ini sama di sini, kita memang jadi menyilang. Ini tangan kanan. Nah, kalau pankreas, nah di sini. Jadi bahasanya gini, kita tekan juga. Normalnya tidak ada massa. Ya, itu ya palpasi dalam. Berikutnya palpasi kandung kemih. Kandung kemih, lihat, kandung kemih itu nggak ada di perut, adanya di dalam sini, di dalam panggul, di sini. Rahim, kandung kemih, nggak keraba. Jadi kalau kita palpasi di atas tulang kemaluan ini, tulang simfisis, nggak ada kandung kemih normalnya, tidak penuh, ya. Tapi kalau ada gangguan kandung kemih, jadi dia naik ke atas, membesar naik. Di sini jadi ada massa. Kalau di perfusi juga dalmas. Biasanya ibu nifas, kalau ibu, karena ibu kasusnya nifas ya. Ibu nifas habis lahiran, kandung kemihnya trauma, jadi dia ada masalah. Walaupun udah penuh, dia belum mau BAK. Jadi, oh ternyata nih udah penuh Bu ke jamban, nggak ingin dibuang air kecil karena dia ada gangguan. Biasanya berarti toilet training. Kalau yang parah-parah amat jadi pasang kateter, gitu. Ya, itu ya. Kalau hamil gimana? Perut rahim yang sebesar tir, buah tir, dia akan naik ke atas, makanya itu yang diperiksa. Harusnya sih di dalam panggul, tadi dia membesar sampai naik ke sini, menekan ini, ya. Itu ini tambahannya, ya. Apalagi setelah palpasi, jelas ya palpasi? Jelas. Jadi yang terakhir tadi palpasi kandung kemih ya. Terus perkusi itu perkusi semua kuadran. Keliling aja, di perkusi sama ya. Normalnya timpani ya. Berikutnya ada perkusi shifting dullness. Itu sebetulnya untuk mendeteksi adanya cairan di rongga peritoneum, ya, di rongga perut, ya, di rongga perut itu apa? Kenapa ada cairan? Normalnya nggak ada, tapi biasanya penyebabnya adalah umum pada hepar. Pada hepar terjadi pengerasan hepar, hatinya mengeras ya, jadinya pembuluh darahnya varises, membendung. Karena membendung terjadi perpindahan cairan dari pembuluh darah ke ruang interstisial. Jadi perutnya besar kayak hamil. Kalau hamil lambat pembesarannya karena jaringan yang tumbuh. Tapi kalau air hari ini besok tambah gede yang cepat. Ya, ini hamil atau air? Caranya periksanya adalah ini dudukannya pasiennya kalau ini karena harus palpasi perut. Ini air atau apa nih? Selain dari pemeriksaan ini biasanya dari wawancara juga kelihatan. Ini kapan Pak? Bisa
itu sifat cairan ya, cepat membesarnya. Ya, ini ditidurkan dulu. Ya, jadi memastikan bahwa kita selalu harus sebelah kanan ya. Kalau periksa harus sebelah kanan. Ini daerah perut nih ya. Kita pastikan aja dari umbilikus boleh ya, atau dari umbilikus saja ya. Ini shifting, namanya juga shifting. Dalnes tuh redup, biasanya ada cairan atau jaringan padat. Tapi dalnesnya itu shifting. Apa shifting tuh? Gantian, shift-shiftan gitu ya. Jadi misalnya kita ketuk ke sebelah sana ya, ketuk nih timpani atau nih timpani, terus di sini udah dalnes. Kenapa? Karena memang cairan itu akan mencari yang lebih rendah. Jadi ketika berbaring dia cenderung ke arah bawah. Ini udah dalnes nih. Begitu udah dalnes, kalau di sini pasiennya maka miringnya ke sini. Cairan akan berpindah kemana? Ke bawah. Nah, yang tadi dalnes kita ketuk lagi. Nah, jadi timpani. Dalnesnya di mana? Dalnesnya sebelah sini. Diketuk lagi, ya. Jelas? Nah, kalau kita ketuknya gini, ini dalnes. Coba miringnya ke sana. Begitu diketuk lagi, ternyata jadi timpani. Itu dalnesnya berpindah. Itu ya karena cairan berpindah-pindah. Ya. Pemeriksaan shifting dan gitu. Ada yang terlewat, masih ada pemeriksaan